Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita sekalian yang percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mayor Sipikir Hondro. Biarlah perenungan firman Tuhan ini akan terus menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih dan anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Dan jika di pagi ini, kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, kami percaya Tuhan, bahwa ini adalah bentuk penyertaan-Mu yang Engkau terus nyatakan bagi kehidupan kami. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Mayor Sipikir Hondro. Kami berdoa, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama akan menjadi kekuatan bagi kami. Berkati pelayanan Mayor Sipikir Hondro, berkati semua pendengar Radio Cakrawala. Ini doa kami Bapa, berfirmanlah karena kami siap mendengar. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang
takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi dalam program renungan pada saat ini. Tema renungan kita, kasih beralasan. Tema renungan kita yaitu kasih beralasan. Satu ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, dapat dikatakan bahwa hampir semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia memiliki alasan-alasannya, baik alasan itu disadari maupun alasan itu tidak begitu disadari. Nah, dalam hal melakukan perbuatan mengasihi, perlukah juga alasan untuk melakukannya? Banyak orang yang mengerjakan suatu pekerjaan sambil bersungut-sungut, tanpa ada sukacita melakukannya, bahkan termasuk dalam perbuatan mengasihi. Tetapi di pihak lain ada juga banyak orang yang senang dan sangat giat melakukan perbuatan mengasihi. Rasul Yohanes dalam kitab yang ditulisnya dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24 mengemukakan alasan-alasan mengapa ada orang-orang Kristen yang selalu melakukan perbuatan kasih itu. Lewat kesempatan ini kita akan melihat alasan-alasan tersebut. Yang pertama, karena benih kebenaran. Itu alasan pertama, mengapa orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, mereka senantiasa melakukan perbuatan kasih itu. Alasan pertamanya adalah karena benih kebenaran. Rasul Yohanes menulis, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Ayat yang ke-19 bagian A dari 1 Yohanes pasal 3. Dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 19a, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Di sini Yohanes memberikan pernyataan bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang berasal dari benih kebenaran. Jadi kita ini berasal dari benih kebenaran. Berbicara tentang benih, maka pasti langsung terhubung nalar kepada benih suatu pohon atau tumbuhan, bahwa jenis benih suatu pohon atau tumbuhan menentukan jenis buah dari pohon tersebut. Sebab tidak mungkin benih padi akan menghasilkan buah tomat, tetapi pasti berbuah padi. Atau benih coklat menghasilkan buah pisang, tidak mungkin, pasti akan menghasilkan buah coklat. Hukum idealnya seperti itu, bahwa benih yang ditanam akan menghasilkan buah yang sama dengan benihnya. Sebagaimana hukum idealnya buah suatu pohon yang pasti sama dengan jenis benihnya, maka hukum yang sama dapat berlaku dalam hal benih kebenaran yang telah ditanam dalam kehidupan orang-orang Kristen. Maka tentunya akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Di antaranya apa? Yaitu perbuatan
suka mengasihi, seperti kasih yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini bukan saja menghubungkan hati kita kepada status terkini bagi orang-orang Kristen, namun juga menghubungkan hati kita kepada keadaan ketika masih di luar Kristus. Kita mesti mengingat ketika kita ada di luar Kristus, bahwa dulu pada saat seperti itu, status kita adalah orang yang berdosa, seperti ditulis dalam Roma 3:23. Jadi jangan lupa status lama itu, agar selalu bersyukur, itu maksudnya. Bukan mengingat status lama itu supaya kita kembali kepada cara seperti itu, tapi supaya kita bersyukur kepada Allah yang telah melahirkan kembali orang-orang percaya dari benih kebenaran di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kebenaran. Dia datang dari Allah, datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia, sehingga saat seseorang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka terjadi perubahan status dari kehidupan lama menjadi ciptaan baru dan dibenarkan. Oleh karena itu, sekarang kita tahu dari mana asal kesanggupan seseorang Kristen, atau dari mana kemampuan seorang Kristen itu bisa tetap mengasihi, yaitu karena ada kebenaran yang dimiliki, yaitu dari kebenaran Kristus. Ada benih yang ada dalam hidup kita, sehingga benih itu bertumbuh dan menghasilkan kemuliaan bagi Kristus, yaitu mengasihi sesama kita dan terutama mengasihi Tuhan. Yesus Kristus adalah sumber segala kesanggupan. Yesus Kristus adalah sumber juga sumber segala yang sempurna. Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kekal bagi kita. Jadi kita sekarang tahu bahwa kita berasal dari kebenaran, karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Sebagaimana Yesus adalah kebenaran itu sendiri yang mengasihi manusia, maka demikianlah kiranya setiap orang yang memiliki kebenaran dari Kristus dapat mengasihi siapapun di dunia ini. Karena kita memiliki kebenaran datang dari Kristus. Itu sebabnya orang-orang Kristen tetap dan selalu bisa mengasihi. Tidak perlu berkata-kata bahwa kita berasal dari kebenaran Kristus, tetapi orang lain akan tahu bahwa kita berasal dari kebenaran. Orang lain akan melihat apa yang nyata dalam hidup kita setiap hari. Jadi tidak perlu berkata-kata bahwa kita berasal dari kebenaran Kristus, tetapi orang lain akan tahu dengan sendirinya bahwa kita berasal dari kebenaran Kristus ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan kita melalui kasih kita. Yohanes 13 ayat 35 mengatakan, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tahukah saudara bahwa ada banyak orang yang menantikan perbuatan kasih dari orang-orang Kristen? Banyak orang yang kedinginan karena pakaian atau selimut yang sulit diperoleh. Ironinya, lemari-lemari pakaian orang Kristen semakin tidak cukup untuk menyimpan pakaian-pakaian mereka. Ada orang-orang yang berjalan tanpa alas kaki, tetapi di lain tempat orang-orang Kristen dalam rumah mereka semakin menumpuk sandal-sandal sepatu-sepatu, karena belum sebulan beli sepatu atau sandal baru sudah bosan dan beli lagi yang baru. Banyak tong-tong sampah di rumah, di pekarangan orang-orang Kristen yang berisi makanan-makanan yang dibuang, mungkin karena sudah kekenyangan, padahal ada anak yatim di panti-panti asuhan yang menu makanannya mungkin sama setiap hari, atau orang-orang yang hanya bisa makan sekali dalam sehari. Benih kebenaran hendaknya mewujudkan perbuatan kasih kepada mereka yang susah, sebab hal itu adalah perintah Yesus Kristus yang akan menunjukkan bukti seseorang itu sebagai pengikut atau murid-muridnya.
1 Yohanes 3 ayat 17 berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi orang yang telah berasal dari kebenaran akan terlihat dalam praktek. Kalau hari kemarin sudah mengasihi sama, maka hari ini dan kapan saja masih tetap suka mengasihi. Yang kedua, alasan kedua, mengapa orang Kristen tetap mengasihi, karena alasan yang kedua adalah setiap permohonan kepada Tuhan dikabulkannya. Itu alasan kedua. Karena setiap permohonan kita kepada Tuhan dikabulkannya. Firman Tuhan tertulis demikian, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. 1 Yohanes 3 ayat 22. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang selalu mengasihi, maka apa saja yang didoakan akan diperoleh jawabannya. Luar biasa. Sebab dalam ayat di atas sudah dinyatakan syarat dalam memperoleh jawaban doa. Syarat itu apa? Yaitu jika sudah turut segala perintah Tuhan dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Perintah apakah itu? Yaitu hidup untuk saling mengasihi. Tadi dalam pembacaan kita. Yaitu hidup untuk saling mengasihi, yang merupakan perintah Tuhan sendiri, sebagaimana yang dicatat dalam 1 Yohanes 3 ayat 23 yang telah saya bacakan tadi. Saudara, ada orang-orang yang terus berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, namun masih juga belum memperoleh jawaban doa. Dengan belajar dari firman Tuhan ini, maka kita mendapatkan nasihat bahwa salah satu hambatan doa yang tidak dikabulkan adalah tidak taat terhadap perintah Tuhan, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Mungkin masih ada perasaan benci dalam hati kepada seseorang yang pernah menyakiti hati. Kalau ada perasaan benci dalam hati, susah mengasihi. Atau mungkin masih ada sifat egois dalam hidup ini. Atau mungkin selama ini hanya diri sendiri yang diperhatikan, diri sendiri yang dipuaskan, keinginan diri sendiri yang dipenuhi, kehormatan dan nilai diri sendiri yang dibangun selama ini. Semua sifat-sifat mementingkan diri sendiri seperti itu tidak pernah mampu untuk melahirkan kasih kepada orang lain. Sulit mengasihi. Kalau orang sudah mementingkan diri sendiri, maka sulit untuk melakukan tindakan kasih itu. Semua sifat-sifat mementingkan diri itu tidak akan mampu untuk melahirkan kasih kepada orang lain. Orang-orang yang egois sangat gemar dipuji dan terlalu sensitif terhadap perkataan orang lain. Salah satu tulisan yang saya baca yang ditulis oleh David Pan Purnomo, dia mengatakan seperti itu, bahwa orang-orang yang egois atau orang-orang yang mementingkan diri sendiri sangat gemar dipuji. Dan saudara, ternyata berhubungan sekali bahwa orang-orang yang suka dipuji itulah orang-orang yang ternyata orang-orang egois. Dan kemudian dikatakan bahwa terlalu sensitif terhadap perkataan orang lain. Jadi perhatikan saja orang-orang seperti ini. Saudara, susah mengasihi kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, mementingkan kelompok kita sendiri, hanya memperhatikan orang-orang yang dekat dengan kita sendiri. Susah untuk mengasihi orang lain. Yakobus 4 ayat 3 mengatakan, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Doa kita kadang-kadang belum kita terima jawabannya. Yakobus 4 ayat 3 mengatakan bahwa salah berdoa.
salah berdoa. Mengapa salah berdoa? Karena yang kita minta itu adalah untuk kepentingan diri sendiri, untuk memuaskan keinginan diri sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu diri sendiri. Doa seperti itu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Kita tidak akan menerima apa yang kita minta kepada Tuhan. Kalau kita sudah benar-benar menerima Tuhan Yesus, maka semua sifat mementingkan itu, mementingkan diri sendiri itu sudah ditinggalkan atau sudah dibuang, sebab hati kita sudah menjadi hati yang baru, di mana Yesus yang bertahta dalam hati kita sekarang ini. Bukan lagi keegoisan manusiawi. Kalau sifat mementingkan diri sendiri sudah hilang, maka akan tumbuh perasaan mengasihi, sehingga bisa mengerti orang lain, bisa memahami orang lain, bisa melepaskan rasa jengkel dan benci, dan kita menjadi orang yang sudah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Inilah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga doa-doa orang yang berkenan kepadanya akan didengar dan dikabulkannya. Kita ingat pada waktu Raja Hizkia, pada waktu dia sakit, lalu dia berdoa, dia menangis di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengatakan, saya telah melihat bahwa engkau merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka umurnya ditambahkan 15 tahun lagi. Saudara-saudara, merendahkan diri, merendahkan hati juga di hadapan Tuhan adalah hal yang berkenan kepada Tuhan. Doa-doa kita, doa-doa orang yang merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan adalah doa-doa yang berkenan kepada Tuhan untuk dikabulkan oleh Tuhan. Karena doa-doa permohonan dikabulkan oleh Tuhan, maka tidak ada alasan untuk tidak mengasihi. Atau dengan kata lain, bahwa doa-doa yang dikabulkan menjadi dorongan untuk selalu mengasihi. Jadi kalau kita mengerti, menyadari bahwa doa-doa kita setiap hari dikabulkan oleh Tuhan, maka jangan ada alasan untuk menghindar dari tindakan mengasihi. Kalau doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, maka mengasihilah. Kita harus tetap mengasihi orang lain. Karena itu perintah Yesus kepada kita. Kalau doa-doa kita dikabulkan, jangan lupa lakukan kasih itu. Tetapi tidak dalam pengertian bahwa jika doa-doa belum dikabulkan, maka perbuatan mengasihi juga ditunda. Bukan dalam arti seperti itu. Orang Kristen yang benar tidak akan memiliki pemahaman seperti itu. Sebab pada bagian pertama tadi di atas sudah ditegaskan bahwa ada benih kebenaran yang menghasilkan kasih dalam hidup kita. Jadi doa kita pun mungkin belum dijawab hari ini. Kita tidak akan pernah juga menghilangkan kasih dalam kehidupan kita. Karena ada benih kebenaran yang membuat kita tetap mengasihi. Apalagi jikalau doa-doa dikabulkan, orang Kristen akan semakin giat dalam mengasihi. Jadi ada benih kebenaran dalam hidup kita, dan kemudian doa-doa kita dikabulkan, maka kasih kita akan semakin giat untuk kita lakukan kasih itu. Jadi hendaknya perbuatan kasih setidaknya beralasan pada kedua aspek yang diuraikan tadi, yaitu sebagai hasil atau buah kebenaran dari Kristus yang ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kedua adalah perkenan Tuhan mendengar dan mengabulkan permohonan-permohonan kita kepadanya. Sehingga dengan demikian, perintah Yesus Kristus untuk saling mengasihi akan tetap menjadi nyata dalam perilaku orang-orang Kristen setiap hari. Dan Tuhan akan dimuliakan kalau kita mengasihi, karena semua yang kita lakukan itu untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.